Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem. Ekosistem atau sistem ekologi merupakan tatanan kesatuan secara utuh, menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kestabilan suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain komponen-komponen penyusun ekosistem. Secara garis besar, ekosistem memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Kita bahas terlebih dahulu untuk komponen abiotik. Komponen atau faktor-faktor abiotik suatu ekosistem ini meliputi seluruh benda yang tidak hidup, ya, baik yang menyangkut fenomena kebendaan dan fenomena kejadian yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Contoh dari komponen abiotik suatu ekosistem ini ada cahaya matahari, kemudian ada air, tanah, udara, dan juga mineral. Kita bahas satu persatu ya. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama. Oleh sebab itu, jumlah cahaya matahari yang masuk ini akan menentukan struktur serta fungsi ekosistem. Nah, dalam sebuah ekosistem, cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk berlangsungnya proses fotosintesis tumbuhan yang akan mengubah karbon dioksida dan air ini nanti menjadi karbohidrat atau C6H12O6. Nah, si karbohidrat ini merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Cahaya matahari merupakan sumber panas yang penting juga ya. Selain itu, panjang pendeknya waktu penyinaran cahaya matahari juga dapat mempengaruhi musim kawin beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Komponen abiotik berikutnya yang akan kita bahas adalah air. Air merupakan faktor pembatas makhluk hidup yang paling penting. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang dapat hidup tanpa air. Dan mengapa air begitu penting? Ternyata lebih dari 80% tubuh kita ini tersusun atas air. Air tersebut berperan untuk melarutkan zat-zat kimia di dalam sitoplasma, kemudian menjaga tekanan osmosis dan kelembapan tubuh, serta sebagai tempat terjadinya berbagai proses kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Bagi ekosistem darat, air juga menentukan kelembapan udara yang berpengaruh besar terhadap kehidupan organismenya. Air juga merupakan tempat hidup bagi organisme dalam ekosistem perairan. Faktor abiotik berikutnya adalah kelembapan. Kelembapan udara menunjukkan besarnya kandungan uap air di udara. Kelembapan memiliki pengaruh penting terhadap laju hilangnya air pada tumbuhan dan hewan. Jika kelembapan rendah, transpirasi atau penguapan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Nah, pada umumnya kelembapan yang tinggi ini terjadi pada malam hari, sementara kelembapan rendah ini biasanya terjadi pada siang hari. Selanjutnya ada mineral. Mineral juga merupakan bagian dari komponen abiotik. Mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah dalam suatu ekosistem ini sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan mempengaruhi ekosistem tersebut. Sebagaimana kita ketahui, tumbuhan mampu membuat sendiri makanannya melalui proses fotosintesis. Untuk berlangsungnya proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan senyawa-senyawa kimia sederhana yang disebut dengan mineral atau disebut juga dengan unsur-unsur hara. Nah, unsur hara ini dapat diserap dari tanah dalam bentuk ion-ion terlarut ya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga memerlukan mineral.
Kebutuhan mineral pada hewan ini akan terpenuhi melalui air yang diminum dan makanan yang dimakan. Oksigen. Udara, khususnya yang mengandung oksigen, merupakan salah satu faktor abiotik yang harus selalu tersedia. Kecuali organisme anaerob, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk proses respirasi, yaitu pembakaran atau oksidasi makanan yang ada di dalam sel-sel tubuh yang nantinya akan menghasilkan energi. Pada ekosistem darat, makhluk hidup mengambil oksigen ini langsung bebas dari udara. Sedangkan pada ekosistem air, makhluk hidup mengambil oksigen yang terlarut di dalam air Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan gas yang dihasilkan oleh proses respirasi makhluk hidup. Gas tersebut tidak digunakan oleh manusia dan hewan, tetapi sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis secara alami berlangsung pada siang hari dengan bantuan cahaya matahari. Dari proses tersebut akan dihasilkan karbohidrat dan juga dihasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Selanjutnya kita bahas derajat keasaman atau pH. Nah, untuk pH ini merupakan faktor abiotik yang juga berpengaruh terhadap karakteristik suatu ekosistem. Umumnya organisme dapat hidup dengan baik pada lingkungan dengan pH yang netral. 7 untuk pH netral. Nah, untuk lingkungan yang terlalu asam ini kurang baik untuk tumbuhan, begitu juga dengan yang terlalu basah. Nah, kendati begitu, ada juga organisme tertentu, ini misalnya beberapa jenis archaea, bakteria dan jamur yang dapat hidup dengan baik pada lingkungan yang cenderung asam. Kadar garam atau salinitas. Kadar garam sangat menentukan bentuk atau tipe ekosistem. Berdasarkan kandungan kadar garamnya ada 3 jenis ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem air asin, kemudian ada ekosistem air tawar, yang ketiga ada ekosistem air payau. Hewan yang hidup di ekosistem air asin ini memiliki cara-cara tertentu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang berkadar garam tinggi. Begitu pula dengan hewan-hewan yang hidup di air tawar juga beradaptasi terhadap lingkungannya yang berkadar garam rendah. Untuk komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup Jadi semua makhluk hidup ini merupakan anggota dari komponen biotik. Nah, misalnya di sini untuk makhluk hidupnya contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia juga terdapat di dalamnya. Kemudian ada bakteri, jamur, protista, ini merupakan mikroorganisme Nah, berdasarkan fungsi atau peranannya dalam ekosistem, faktor-faktor biotik itu dapat dikelompokkan menjadi ada produsen. Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan, kemudian ada konsumen yang berperan sebagai konsumen di sini adalah hewan. Selanjutnya ada juga yang berperan sebagai pengurai. Untuk pengurai di sini ada bakteri, jamur. Sementara untuk protista, jika dia protistanya mirip tumbuhan berarti dia berfungsi sebagai produsen. Jika protistanya mirip hewan berfungsi sebagai konsumen. Jika protistanya mirip jamur maka di sini dapat berfungsi sebagai pengurai. Kita bahas yang pertama, produsen. Untuk produsen ini dalam biologi disebut produsen adalah semua organisme yang mampu membuat zat organik yang dibutuhkan dari zat-zat anorganik. Oleh karena itu produsen termasuk organisme autotrof atau organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Atau tumbuhan hijau juga dapat mengubah senyawa anorganik. Anorganik ini berupa karbon dioksida dan juga air
ini akan dirubah nanti menjadi senyawa organik. Senyawa organik ini adalah amilum atau glukosa di sini ya, C6H12O6, dan juga nanti ada dihasilkan oksigen. Proses pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik ini disebut juga dengan proses fotosintesis. Nah, dalam prosesnya akan dibutuhkan bantuan energi cahaya ya, energi cahaya matahari. Ada pula organisme yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang diperlukannya. Nah, ini dengan bantuan energi kimia. Organisme seperti ini dinamakan dengan organisme kemoautotrof. Contoh organisme yang tergolong ke dalam organisme kemoautotrof ini adalah bakteri. Bakterinya misalnya contohnya ada bakteri besi, kemudian ada bakteri belerang. Dalam ekosistem darat atau terestrial, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, dan juga tumbuhan berbiji. Sementara itu yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem akuatik atau ekosistem perairan adalah fitoplankton atau ganggang mikroskopis dan juga ganggang makroskopis. Komponen biotik berikutnya selain produsen adalah konsumen. Istilah konsumen ini berarti pengguna. Konsumen merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat-zat organik yang dibutuhkannya dari zat-zat anorganik. Oleh karena itu, organisme heterotrof ini harus mendapatkan zat-zat organik tersebut dari produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, konsumen pemakan tumbuhan ini dinamakan herbivora, kemudian ada konsumen yang memakan herbivora ini dinamakan karnivora, sementara ada juga konsumen pemakan segalanya ya, pemakan herbivora dan bisa juga memakan karnivora, ini disebut juga dengan omnivora. Bisa kalian perhatikan contoh-contoh organismenya di sini ya, yang mana tergolong herbivora, mana tergolong karnivora, dan mana yang tergolong omnivora. Selain produsen dan konsumen, anggota dari komponen biotik lainnya adalah detritivor dan juga dekomposer. Untuk detritivor ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memakan partikel organik atau detritus. Detritus ini adalah remukan jaringan tumbuhan atau hewan yang melapuk ya. Ini contoh-contoh organismenya ada di sini, ada cacing tanah, kemudian ada luwing ya, lipan, ada rayap dan lain sebagainya. Sementara dekomposer merupakan pengurai zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik ya. Ini contohnya ada bakteri dan jamur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.